iklan itu ada aspek yang tersembunyi di dalamnya untuk mendorong masyarakat konsumen untuk memperhatikan dan akhirnya membeli melakukan pembelian terhadap produk. Misalnya kayak uh, misalnya kayak kasih apa sih namanya, pembangkit atau pendorong emosional. Misalnya kayak apa ya, uh, iklan bentar, iklan apa namanya, misalnya iklan sambal ABC gitu. Nah itu ada 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 kata-kata atau kesan yang ditunjukkan secara emosional bahwa sambal itu ternyata enak banget gitu bagi orang-orang yang apa, yang sangat menyukai sambal. Caranya misalnya talentnya atau aktornya dalam mencicipi sambal itu ada ekspresi tertentu kayak gitu. Jadi itu terselubung, jadi nggak secara nyata atau itu secara tidak langsung menyiratkan untuk mendorong bahwa nggak hanya isi pesannya aja loh yang ngomongin enak gitu kan, sambal ini enak kayak gitu, tapi ekspresi dari ininya secara tidak langsung menyiratkan bahwa sambal itu enak kayak gitu. Terus atau apa namanya, kayak misalnya apa lagi ya, mungkin teman-teman ada bisa kasih contoh dengan maksud saya. Jadi ada uh, ada ada titik yang deterjen misalnya, uh, terus pokoknya ada sisi di baliknya itu yang uh, akhirnya mendorong konsumen untuk mempercayai lebih kuat gitu. Gitu daripada sama jelek. Mbak Prima loh. Terus habis itu yang komponen titik pengungkit itu maksudnya ini kayak nilai-nilai nilai-nilai yang ada dalam diri konsumen yang kita gali biar dia itu dari apa sih, mengungkit atau mengungkit itu apa ya bahasa lainnya, mendorong ya, setelah mendorong kayak memperdalam atau mengaktifkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya kayak kalau pakai merek ini kelihatan wah kayak gitu, karena di aspek pengungkit ini yang dikepentingkan adalah segi psikologi. Jadi kayak orang konsumen ditarik dengan kayak iklan Mercy kayak gitu, atau tas LV atau Gucci atau brand-brand yang terkenal kayak gitu. Kalau ada segi psikologis yang disampaikan, kayak apa, diasosiasikan kalau pakai ini kita kelihatan jadi seperti ini kayak gitu, atau pakai ini kelihatan seperti apa, kelas atas misalnya kayak gitu kalau mobil gitu ya. Terus kalau apa tadi, aspek apa tadi, akhir ya, itu jadi dari segi aspek pesannya seperti apa, kita harus menganalisis atau bikin pesan itu sampai dengan tujuan untuk menarik konsumen. Hasil akhirnya tuh pesan yang dalam komunikasi itu harus menarik konsumen gitu. Terus yang D itu aspek kerangka kerja eksekusi. Itu
kayak rincian strategi kreatifnya. Misalnya kayak gimana kesan model yang digunakan itu seperti apa, terus setting tempat yang akan dilakukan buat pengiklanan itu seperti apa, terus konsepnya seperti apa gitu, terus strategi mengkomunikasikan iklan itu seperti apa gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Enggak? Lanjut? Lanjut ya. Lanjut. Iya. Iya, lanjut dulu aja nanti tambahin. Terus nambahin dikit ya, untuk yang memberi informasi, iya, pertama informasi itu memang untuk memberikan informasi tentang produk-produk baru. Yang kedua itu memfasilitasi pengenalan produk atau pengenalan produk kayak yang ya misalnya ada produk baru itu tadi. Terus yang ketiga itu meningkatkan jumlah permintaan, kayak misalnya ya, iklan yang udah ada gitu, kayak bukan produk baru, misalnya iklan Pepsodent tadi kan itu produk lama, dengan adanya iklan yang diperbarui misalnya kan iklan itu nggak cuma itu diputar terus dari zaman sekarang kemarin pas zamannya bapak ibu kita sampai sekarang itu kan ganti-ganti kan. Dengan adanya pembaruan iklan itu juga tujuannya untuk menambah permintaan konsumen. Akhirnya kayak memberi informasi, memperbarui informasi gitu. Terus yang keempat itu yang paling penting, mengingatkan puncak kesadaran, menanamkan kesadaran di benak masyarakat. Dengan adanya informasi iklan yang diulang-ulang itu akhirnya pemirsa atau konsumen itu kan jadi ada yang tertanam di dalam pikiran pemirsa, misalnya kayak konsumen, misalnya kayak kalau Indonesia mie instan ya Indomie kayak gitu.
Terus kalau baik pemutih ya baik clean kayak gitu tadi.